Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Gimana kabar kalian semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang hadis mutawatir, hadis qudsi, dan hadis marfu. Simak ya video ini sampai selesai. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Perkenalkan, nama saya Desi Ramadan, NIM 201140224, Prodi Ilmu Hadis 1. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang hadis mutawatir, hadis qudsi, dan hadis marfu. Penasaran kan? Tonton video ini sampai selesai ya. Kira-kira apa saja ya pembagian hadis berdasarkan kuantitas sanadnya ya? Kita simak ya teman-teman video selanjutnya. Nah, ini dia pembagian hadis berdasarkan kuantitas sanadnya, yaitu hadis mutawatir. Definisi hadis mutawatir menurut bahasa adalah sesuatu yang berdatangan dengan cara beriringan antara perawi satu dengan perawi yang lainnya. Sedangkan menurut istilah adalah hadis yang diriwayatkan dari banyak periwayat yang menurut adat kebiasaannya. Adapun kriteria hadis mutawatir sebagai berikut. 1. Jumlah perawinya harus banyak. Yang kedua, perawi yang banyak ini harus terpaut dalam semua tabaqat atau generasi sanad. Yang ketiga, secara rasional dan menurut kebiasaan adat para perawi tersebut mustahil untuk berdusta. Yang keempat, hadis yang diriwayatkan oleh panca indera bukan pada penafsiran. Kira-kira ada berapa macam ya hadis mutawatir tersebut? Nah, ini dia macam-macam hadis mutawatir, yaitu 1. Hadis mutawatir lafzi. Secara bahasa artinya berurutan secara lafal, sedangkan secara istilah adalah hadis yang disampaikan secara mutawatir teks dan maknanya. Contoh dari hadis mutawatir lafzi yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Hadasana Muhammad Ubaid Gobari hadasana Abu Awana an Abi Hasin an Abi Solih an Abi Hurairata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kadaba alayya muta'ammidatan falyatabawa maq'adahu minan nar, rawahul Muslim. Yang artinya adalah berbicara kepada kami Muhammad bin Ubaid al-Gobari diceritakan lagi oleh Abu Awanah dari Abi Hasin dari Abi Solih dari Abi Hurairah berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang sengaja berdusta atas namaku, maka hendaklah bersiap-siap untuk mengambil tempat di neraka. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua yaitu hadis mutawatir maknawi, adalah hadis mutawatir yang susunan redaksi atau lafalnya berbeda-beda antara periwayat yang satu dengan yang lain, tetapi prinsip maknanya sama. Contohnya yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana la yarfa'u yadayhi fi syai'in min du'aihi illa fil istisqa'i fa innahu kana yarfa'u yadayhi hatta yura bayadu ibtaihi, rawahul Bukhari. Yang artinya adalah bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengangkat kedua tangan beliau dalam doa-doanya selain dalam doa sholat istisqa, dan beliau mengangkat tangannya sehingga nampak putih-putih kedua ketiaknya. Hadis riwayat Bukhari. Yang ketiga yaitu hadis mutawatir amali, yaitu hadis yang diriwayatkan dengan jumlah sanad yang mutawatir, tetapi hanya berupa pengamalan saja tanpa lafal. Contohnya hadis mutawatir amali adalah berita-berita yang menerangkan waktu dan rakaat sholat jenazah dan sholat id dan lain-lainnya. Kira-kira habis menyimak video di samping, apa faedahnya hadis mutawatir teman-teman? Jadi faedahnya adalah hadis mutawatir sendiri memberi sebuah faedah ilmu daruri, yaitu sebuah keharusan untuk menerima dan mengamalkannya yang sesuai dengan apa yang diberitakan dari hadis mutawatir tersebut,
sehingga membawa pada sebuah keyakinan yang pasti, yaitu qat'i. Nah, sekarang pembagian hadis berdasarkan tempat penyandarannya. Kira-kira hadis apa ya? Tetap nonton video ini sampai habis ya teman-teman. Pengertian hadis qudsi adalah salah satu jenis hadis di mana perkataan Nabi Muhammad SAW disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, atau dengan kata lain Nabi Muhammad SAW meriwayatkan perkataan Allah Subhanahu wa taala. Contoh dari hadis qudsi adalah, aku adalah sekutu yang paling tidak memerlukan persekutuan. Barang siapa melakukan suatu amalan kemudian dia mempersekutukan diriku dengan yang lain, maka aku akan meninggalkan sekutunya. Dalam riwayat yang lain disebutkan, maka dia akan menjadi milik sekutunya dan aku berlepas diri darinya. Dari Abu Hurairah dari Rasulullah SAW yang meriwayatkan dari Allah Azza wa Jalla, tangan Allah penuh tidak dikurangi lantaran memberi nafkah, baik di waktu siang maupun malam. Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW berkata, Allah Ta'ala berfirman, aku menurut sangkaan hambaku terhadapku, aku bersamanya bila ia menyebutku di dalam dirinya, maka aku pun menyebutnya di dalam diriku, dan bila ia menyebutku di kalangan orang banyak, maka aku pun menyebutnya di dalam kalangan orang yang banyak lebih dari itu. Tanda-tanda hadis qudsi. A. Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman. Contohnya qaulullahu. B. Nabi Muhammad SAW bersabda pada apa yang diriwayatkan dari Tuhannya. Contohnya yaqulullahu azza wa jalla. C. Rasulullah SAW menceritakan dari Tuhannya berfirman. Contohnya fima yahki an rabbihi azza wa jalla. Perbedaan hadis qudsi dengan Al-Quran. Hadis qudsi lafalnya dari Nabi, maknanya dari Allah. Semua lafaz hadis ketika dibaca hurufnya tidak berpahala kecuali pahala dari niatnya dan pahala dari hadis yang diamalkan. Kalau Al-Quran, semua lafal dan maknanya langsung dari Allah. Semua lafal Al-Quran ketika dibaca hurufnya berpahala. Nah, kalau perbedaan antara hadis qudsi dan hadis nabawi adalah hadis nabawi sandarannya adalah Nabi, berhubungan dengan tata cara ibadah, kemaslahatan umat, muamalah, dan menyebutkan halal dan haram. Nah, kalau hadis qudsi sandarannya adalah Allah Subhanahu wa taala, berhubungan dengan hak Allah dengan menjelaskan keagungannya, menambahkan rahmatnya, dan mengingatkan luasnya kekuasaannya. Yang kedua adalah hadis marfu. Pengertian hadis marfu adalah segala perkataan, perbuatan, dan takrir yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik bersambung sanadnya maupun tidak, baik yang menyandarkan itu sahabat Nabi ataupun bukan. Macam-macam hadis marfu. 1. Marfu qauli hakiki. 2. Marfu fi'li hakiki. 3. Marfu takriri hakiki. 4. Marfu qauli hukmi. 5. Marfu fi'li hukmi. 6. Marfu takriri hukmi. 1. Marfu qauli hakiki. Pengertian marfu qauli hakiki adalah hadis yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW berupa sabda beliau yang dalam bentuk beritanya dengan tegas dinyatakan bahwa Nabi telah bersabda. Tandanya, sebelum menyebutkan matan hadis didahului dengan kata-kata sami'tu Rasulullah SAW yaqul. Marfu fi'li hakiki adalah apabila pemberitaan sahabat itu dengan tegas menjelaskan perbuatan Rasulullah SAW. Contoh dari marfu fi'li hakiki adalah sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Anna Aisyata radhiyallahu anha ahbarathu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
kana yad'u fi sholati wa yaqulu Allahumma inni a'udzubika minal ma'sami wal magzami, rawahul Bukhari. Artinya adalah sesungguhnya Aisyah radhiyallahu anha memberitahukan bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam berdoa pada waktu sholat. Ujarnya, "Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari dosa dan utang." Hadis riwayat Al-Bukhari. Marfu qauli hukmi adalah hadis marfu yang tidak tegas penyandaran sahabat terhadap sabda Nabi, melainkan dengan perantara qarina atau tanda lain bahwa apa yang disandarkan sahabat itu berasal dari sabda Nabi. Contoh dari hadis qauli hukmi adalah Bismillahirrahmanirrahim. An Anis bin Malik qala umira Bilalun an yasfa'al adzana wa an yu'tirol iqamata, rawahul Bukhari. Artinya, dari Anas bin Malik berkata, Bilal radhiyallahu anhu diperintahkan menggenapkan azan dan mengganjilkan iqamah. Hadis riwayat Bukhari. Marfu fi'li hukmi adalah perbuatan sahabat yang dilakukan pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengetahui atau mendapat bayangan perbuatan tersebut dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Contoh dari marfu fi'li hukmi adalah sebagai berikut. An Zabirin qala kunna naqulu luhuma khayli ala ahdi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, rawahun Nisa'i. Artinya, dari Zabir radhiyallahu anhu berkata, kami makan daging kuda pada waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Hadis riwayat An-Nasa'i. Marfu takriri hukmi adalah apabila pemberitaan sahabat diikuti dengan kalimat-kalimat sunnatu Abi Qasim, sunnatun nabiyina, atau minna sunnati. Contoh dari marfu takriri hukmi adalah Bismillahirrahmanirrahim. An Amr bin Al-As qala la tulabisu alaina sunnatan qala Ibnu Musanna sunnatan nabiyina sallallahu alaihi wasallam, rawahul Abu Dawud. Artinya, dari Amr bin Al-As berkata kepada Ummul Walad, jangan kau campur adukan pada kami sunnah Nabi kami. Hadis riwayat Abu Dawud. Marfu takriri hakiki adalah tindakan sahabat di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tiada memperoleh reaksi, baik reaksi itu positif maupun negatif dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Contoh dari marfu takriri hakiki adalah sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibni Abbasin qala kunna nusalli ra'ataini ba'da gurubi syamsi wa kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yarona falam ya'murna walam yanhana, rawahul Muslim. Artinya adalah dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata, kami pernah sholat 2 rakaat sesudah terbenam matahari, sedangkan Nabi melihat kami, tetapi beliau tidak memerintah dan tidak pula melarang kami. Hadis riwayat Muslim. Kehujjahan hadis marfu adalah hadis marfu yang sahih dan hasan dapat dijadikan hujjah. Yang kedua adalah hadis marfu yang dhaif boleh dijadikan penjelas fadilah amal. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini sampai selesai. Mohon maaf jika ada salah kata. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Syukron limushadatikum walika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.